Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etienne Redi Faral, NIM 2018 1210131, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 5A. Sebelum menentukan materi pembelajaran, kita harus mengetahui langkah-langkah penentuan materi pembelajaran terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penentuan materi pembelajaran pada langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah kedua, identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Langkah pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek keutuhan kompetensi yang perlu dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek-aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memiliki jenis materi yang berbeda dalam setiap pelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ke dalam ranah kognitif, psikomotor, atau keafektif. Nah, ranah kognitif ialah jika kompetensi yang ditentukan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan penilaian. Sedangkan ranah psikomotor ialah jika kompetensi yang ditentukan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Sedangkan ranah afektif ialah jika kompetensi yang ditentukan meliputi pemberian respons, apresiasi, penilaian, serta internalisasi. Langkah kedua ialah identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang pertama, ranah kognitif. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan dengan kesesuaian materi pelajaran dan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai dengan ranah kognitif ialah menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, serta keterampilan berpikir. Maka, materi yang sesuai dengan ranah kognitif ini ialah fakta, prinsip, konsep, serta prosedur. Yang kedua, identifikasi materi pokok pada kompetensi dasar. Materi pokok berisikan butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Kompetensi dasar sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tuntutan atau tingkatan kompetensi serta materi pelajaran. Dengan demikian, dalam mengidentifikasi materi pokok, yaitu dengan cara mencermati unsur materi pelajaran pada kompetensi dasar. Yang ketiga, analisis struktur isi pada materi pokok. Dari materi pokok, kita dapat menganalisis struktur isinya yang meliputi fakta, konsep, prinsip, serta prosedur. Cara mudah untuk menentukan struktur isi yang terdapat pada materi pokok yang akan dipelajarkan yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi pokok. Yang keempat, ranah afektif. Materi pelajaran yang sesuai dengan ranah afektif ditentukan dengan perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, serta cara penyelesaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai dengan ranah afektif ini adalah yang memiliki rasa dan penghayatan, seperti pemberian respons, penerimaan, internalisasi, serta penilaian. Yang kelima, ialah ranah psikomotor. Materi pelajaran yang sesuai dengan ranah psikomotor ditentukan dengan aspek yang menekankan keterampilan motorik.